Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, aku Adelia Gata dengan NIM 114220035 dari Prodi Teknik Lingkungan Angkatan 2022. Pada praktikum acara kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara contouring, tabling, symboling, and labeling. Oke, yang pertama, kita membuka aplikasi Global Mapper terlebih dahulu. Kemudian open your own data file. Kemudian kita masukkan data Demnas. Pastikan pada bagian projection-nya ini udah geographic, kemudian OK. Nah, setelah itu kita klik file, kemudian open data file, lalu kita masukkan batas administrasi. Nah, di sini batas administrasinya berada. Setelah itu kita klik file, kemudian generate contour. Pada bagian contour interval ini, kita sesuaikan dengan rumus 1/2000 dikali nilai skala, di mana skala saya yaitu 75.000, yaitu contour intervalnya yaitu 37,5. Setelah itu, kita masuk ke contour bound, draw a box. Nah, di sini kita bisa zoom in untuk mengetahui batas administrasi itu berada. Oke, saya akan mengambil dari sini biar batas administrasinya itu masuk. Nah, setelah itu kita klik OK, kemudian kita klik OK. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jika sudah, kita klik file, kemudian export vector data, kemudian export shape file. Oke. Kita checklist pada bagian export line. Nah, di sini kita kasih nama kontur Kejajar, di mana Kejajar merupakan daerah yang saya pilih. Kemudian kita klik save, lalu oke. Nah, langsung saja kita membuka aplikasi ArchMap. Nah, kita klik pada acara 1. Di sini pada bagian layers sudah ada titik sungai jalan batas administrasi. Nah, jangan lupa kita menambahkan kontur dengan cara klik kanan layers, kemudian add data. Kita masukkan kontur Kejajar. Nah, jika sudah, kita klik view processing. Kemudian klik. Pada bagian input feature-nya ini kita masukkan kontur Kejajar. Kemudian pada bagian clip feature-nya ini kita masukkan batas administrasi. Nah, pada bagian output features class-nya ini sudah kontur Kejajar underscore clip. Kemudian kita klik OK. Nah, jika sudah, kita unchecklist pada kontur yang pertama tadi. Nah, tampilannya kan seperti ini. Setelah itu kita klik kanan pada kontur, kemudian kita klik open attribute tabel. Setelah itu kita klik label option, kemudian add file. Nah, setelah itu kita beri nama Ika. Nah, kita klik OK. Setelah itu kita klik kanan, kemudian edit features, lalu start editing. Nah, setelah itu kita bisa klik pada bagian Ika, kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih file kalkulator. Nah, di sini kita memasukkan rumus dengan cara klik elevation 2 kali, spasi, MOD. Nah, di sini interval kontur yang saya gunakan yaitu 37,5 dikali 4 yaitu 150, spasi sama dengan 0. Nah, kita klik OK. Jika sudah, kita klik kanan, kemudian kita masuk ke properties. Kita masuk ke simbologi. Nah, terus kita pilih bagian kategoris. Setelah itu value nya ini kita ganti menjadi IK. Kemudian add all value. Nah, di sini kita memberi warna pada garis atau pada kontur. Kita klik. Kemudian kita beri nama, beri warna oranye, electron gold dengan ketebalan indeks itu 3. Kemudian kita klik OK. Ini warnanya juga sama, oranye, electron gold dengan ketebalannya 1. Nah, jika sudah, kita klik label. Kita checklist pada bagian label feature in this layer. Kemudian metodenya ini kita ganti define class of features. Nah, ini. Lalu kita klik SQL. Setelah itu kita klik IK 2 kali untuk masukkan rumus. Lalu spasi sama dengan spasi, kita klik get unique value-nya. Kita masukkan dengan 1, kemudian OK. Setelah itu kita ke label, sudah.
Setelah itu kita ganti label feltnya ini menjadi elevation. Nah, jika sudah, kita klik expression. Setelah itu kita klik 2 kali elevation. Nah, ini sudah. Kemudian spasi, kita masukkan rumus plus spasi petik 2, kita masukkan M kecil lalu petik 2. Setelah itu oke, lalu kita masuk ke simbol. Nah, di simbol kita klik edit simbol, kemudian ganti fontnya menjadi Times New Roman, kemudian size-nya 12. Nah, setelah itu kita masuk ke max. Nah, pada max ini kita ubah menjadi hello agar tulisannya itu di belakangnya backgroundnya putih. Setelah itu kita klik OK. Lalu kita klik placement properties. Nah, pada bagian orientasinya ini kita ubah menjadi curve, kemudian posisinya ini kita ubah menjadi underline. Lalu OK, apply, kemudian OK. Nah, jangan lupa kita stop edit. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk ke batas administrasi. Jangan lupa kita start editing juga ya. Nah, kemudian kita masuk ke batas administrasi. Kita open atribut tabel. Nah, di sini sudah ada ladang, pemukiman, dan kebun. Ini untuk ladang, ini untuk pemukiman, dan ini untuk kebun. Kemudian kita klik 2 kali, klik kanan, maksudnya maaf, lalu masuk ke properties, lalu masuk ke simbologi, kategoris, lalu feltnya ini kita ubah menjadi keterangan, kemudian add all value. Nah, ini pada bagian warna ini kita klik 2 kali, kemudian kita masuk ke style reference. Kemudian kita add style to list. Nah, ini di sini kita akan masukkan simbol RBI. Nah, lalu di sini kita ketikkan dengan kebun. Nah, setelah itu kita bisa melihat mencocokkan dengan peta RBI. Watercolornya ini RGB. Nah, di sini kita akan mencocokkan dengan peta RBI. Kebun. Nah, di sini keterangan warnanya 229, 255, dan 216. Apakah ini sudah sesuai atau belum? Jika belum, kita bisa menggantinya. Ini 229, 255, dan 216. Klik OK. Nah, kemudian kita lakukan dengan langkah yang sama, yaitu ladang. Kita cocokkan warnanya. Untuk ladang, dua lima lima, 153 sudah sesuai. Kita klik OK. Setelah itu kita klik pada pemukiman. Nah, untuk warnanya kita juga bisa menyesuaikan ini RGB. Nah, untuk pemukiman itu kita bisa cek. Nah, ini 255, 216, 178. Kita sesuaikan 255, 216, kemudian 178. Nah, jika sudah, kita klik OK. Nah, kemudian kita klik OK. Kemudian kita masuk ke label. Nah, pada label ini checklist pada bagian label feature is in this layer. Kemudian label fitnya ini kita ubah menjadi keterangan. Lalu kita klik simbol. Nah, pada bagian simbol ini kita klik edit simbol. Kemudian kita ubah fontnya menjadi Times New Roman. Size-nya 12. Kemudian kita pilih max. Kita pilih hello. Kemudian kita klik OK. Lalu kita klik pada placement properties. Ini always horizontal. Kemudian duplikat labelnya, remove duplicate label. Kemudian OK. Apply. OK. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita stop editing.
Nah, setelah itu kita masukkan pada jalan dengan cara klik 2 kali, kemudian open atribut tabel, kemudian add file, kita beri nama keterangan, kemudian tipenya itu teks. Oke. Nah, di sini kita beri keterangan nama, yaitu jangan lupa kita edit features, kemudian start editing. Nah, kita jangan lupa beri nama. Jalan arteri, kemudian jalan kolektor, kemudian di sini jalan setapak. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita klik pada bagian properties, kemudian simbologi, pilih kategoris, kemudian value-nya ini keterangan, kemudian add all value. Nah, di sini jalan arteri. Kita sesuaikan dengan simbol RBI. Kita ketik arteri. Untuk warnanya kita juga sesuaikan dengan RGB 255 102. Kemudian kita klik OK. Kemudian untuk jalan kolektornya kita juga sesuaikan dengan SNI 255 102 sama 255. Kita klik color, nomor color, RGB. Nah, kita masukkan jalan kolektornya 255 102, kemudian 255. Nah, jika sudah, kita klik OK. Untuk jalan setapaknya kita juga sesuaikan. Kita klik OK. Kemudian kita masuk ke label, lalu checklist pada bagian label feature in the layer. Kemudian kita pilih define class. Nah, di sini label field-nya ini keterangan, kemudian expression. Kita ubah simbolnya. Times New Roman. Size-nya kita menggunakan 12. Nah, jika sudah, kita klik max, kemudian hello. Sudah, kita klik OK. OK. Lalu kita ke placement properties. Nah, pada bagian orientasinya ini paralel, posisinya ini on the line, kemudian remove duplikat tabel. Kita klik OK. Apply. OK. Kita masuk ke sungai, klik kanan, kemudian properties. Oh, jangan lupa kita stop editing terlebih dahulu. Kemudian sungai, open atribut tabel, kemudian kita klik add LV, kemudian keterangan, tipenya ini teks. Oke. Nah, pada bagian ini kita klik edit features, kemudian stop editing. Sungai, kemudian ini juga sungai. Jika sudah, kita klik kanan, kemudian properties. Setelah itu kategoris, value-nya kita ubah keterangan, kemudian add all value. Nah, di sini kita sesuaikan dengan sungai. Kemudian kita klik OK. Lalu pada bagian label, ini checklist pada bagian label features, kemudian define class. Nah, pada label feature-nya ini kita ubah keterangan, kemudian expression. Kemudian kita ubah simbol, edit simbol. Kemudian kita ganti fontnya menjadi Times New Roman. Size-nya 12.
Nah, jangan lupa kita max lalu halo. Oke. Setelah itu kita ke placement properties. Nah, pada bagian ini orientasinya paralel, kemudian posisinya on the line. Nah, jangan lupa remove duplicate label, kemudian oke. Lalu apply. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke titik. Kita open atribut tabel, tapi jangan lupa kita stop editing. Kemudian kita open atribut tabel, kita klik pada bagian add flag, kemudian kita beri nama, keterangan, tipenya short, tipenya teks, kemudian oke. Nah, kita mau beri nama pendidikan, lalu masjid, kemudian kita beri nama bank. Jika sudah, kita bisa close. Kita masuk ke properties, kemudian kita klik simbologi, kategoris, lalu value ini keterangan, kemudian add all value. Nah, di sini kita sesuaikan bank, kemudian kita klik OK. Masjid, kemudian masjid, kemudian di sini kita masukkan pendidikan TK, kita klik OK. Setelah itu kita ke label feature in this layer, metodenya label all the features, label feed-nya dengan di keterangan, kemudian pada bagian simbol kita ubah dengan edit simbol, kemudian times Euroman, kemudian ukurannya 12, kita masuk ke max, kemudian hello, oke, oke. Lalu placement properties-nya ini kita change location-nya, ini kita prefer button center. Nah, kemudian klik hello, kemudian oke. Oke. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita bisa save, kemudian save as. Nah, di sini kita akan memberi nama acara juga. Nah, sudah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.